Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita pada malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program ini, sehingga pada malam hari ini kita akan tidur nyenyak oleh karena kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini judul renungan kita adalah dimerdekakan oleh Roh Allah. Ya, dimerdekakan oleh Roh Allah. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 yang bunyinya demikian. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan begitu jelas bahwa Tuhan Allah kita adalah Roh, ya. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita perlu kemerdekaan ini, saudara, karena kita sebagai manusia, tadinya kita benar-benar sudah menjadi hamba daripada dosa, hamba daripada si setan. Ya, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan susah payah. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 3, bagaimana Hawa, Tuhan katakan, melahirkan pun engkau akan kesakitan. Bahkan Adam harus bekerja dengan mencucurkan peluhnya, bekerja membanting tulang untuk dapat hidup. Padahal mereka berdua diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Seharusnya mereka hidupnya sangat penuh dengan damai sejahtera, sukacita, saudara, bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi karena dosa, ya, mereka jatuh di dalam dosa karena tertipu oleh iblis, melanggar apa yang sudah dikatakan oleh Allah, ya. Akhirnya mereka harus menikmati hidup yang penuh dengan tantangan, dan kita sebagai keturunannya kita masih merasakan ini. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya. Kita percaya bahwa setiap kita dimerdekakan oleh Roh Allah, kita akan betul-betul merdeka. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana dikatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita benar-benar merdeka, saudara, kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus sudah pesan pada waktu dia naik ke sorga, dia akan memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu akan tinggal tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah dibebaskan daripada dosa, setiap kita mempunyai Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi hidup di dalam perhambaan, di dalam dosa lagi. Oleh karena itu, setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup sebagaimana Roh itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya dan amin. Ya, kita tahu bahwa kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, kita dimerdekakan. Ya, kita merdeka. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam perhambaan. Artinya apa, saudara? Kita hidup harus semakin taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ya, kita harus benar-benar, ya, hidup sebagaimana dikatakan tadi. Kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan merdeka. Di dalam Yehezkiel 36, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Saudara, Allah sudah membebaskan kita, mentahirkan, mensucikan kita dari segala kehidupan kita yang lama, ya, dari kenajisan kita, dari kehidupan kita yang mungkin ada berhala-berhala dulu. Berhala itu tidak harus patung, saudara. Berhala itu boleh dikatakan dari kehidupan kita yang selalu, ya, mengandalkan kedagingan ini. Ya, ada orang yang selalu memberhalakan, ya, untuk hidup
sebagaimana kehidupan dia yang lama. Satu contoh misalnya, ya, dia sangat memberhalakan, ya, untuk hidup di dalam dosa. Dosa apa, saudara? Kelihatannya sepele, ya. Dia masih memberhalakan sebatang rokok, saudara. Kalau tidak ada rokok, rasanya waduh. Ini sama dengan memberhalakan, ya. Rasanya waduh, habis makan nggak merokok itu rasanya gimana? Harus merokok dulu, ya. Saya jadi ingat, ya, om saya, adik dari papi saya. Dia suka sekali merokok, saudara. Ya, sampai dia meninggal, dia masih tetap merokok. Ya. Tapi kalau dia ketemu dengan papi saya, dia sangat segan, ya. Ya, ya mungkin karena dia merasa kakaknya pendeta, jadi tidak pantas kalau dia merokok di depan kakaknya, ya. Lalu satu saat dia sedang merokok di satu tempat, kemudian papi saya datang. Kaget dia, saudara. Kaget dia, langsung turunkan tangannya, ya, lalu dia masukkan ke dalam kantong celananya, saudara. Akhirnya rokok itu membakar dia, saudara. Kaget jadinya, menjadi sesuatu yang menggelikan. Ya, saudara, itu hal yang kecil. Berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Ada banyak berhala-berhala. Ya, ada orang yang rasanya kalau tidak pergi berlibur ke Tretes setiap akhir pekan, rasanya hidup ini tidak ada artinya. Tapi sekarang ya nggak bisa, saudara. Ya, pandemi ini sangat mengerikan, ya. Kita harus hidup benar-benar hati-hati. Tidak boleh lagi seperti dulu. Tapi kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, saudara, pada waktu kita sudah ditahirkan dari dosa kita dimerdekakan dari dosa-dosa dan segala kesalahan kita harus hidup di dalam Roh Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, di sini katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, pada saat kita bertobat, pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, pada saat kita dimerdekakan oleh Roh Allah, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Kita tidak akan lagi hidup seperti itu. Tidak ada lagi berhala-berhala yang kecil itu, belum lagi berhala-berhala yang besar, ya saudara. Ya, ada dosa-dosa yang masih tetap dihidupi, saudara. Ya, dijalani, saudara. Ada banyak. Ya, berapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan bercerita, temannya, ya, akhirnya ada dua temannya, ya, teman dari masa muda rupanya, ya, yang suka share gambar-gambar porno di dalam grup WA. Yang satu hari ini meninggal, saudara. Ya, yang satunya lagi beberapa hari kemudian. Dan yang konyolnya, saudara, sehari sebelum dia meninggal, dia masih sempat share gambar-gambar porno di dalam WA group. Ya, mengerikan, saudara. Saudara, pada saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu saudara harus meminta Roh Allah itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Ya, jangan mendukakan Roh Allah dengan cara kita masih hidup dengan cara hidup kita yang lama. Ya, di sini dikatakan Allah akan memberikan kita hati yang baru. Hati yang baru apa? Artinya kita mau berubah dengan satu kehidupan yang baru. Dan ada roh yang baru di dalam batin kita. Dan kita tidak akan hidup lagi sebagaimana hidup kita yang lama. Ya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang paling penting, saudara. Kita kemudian, ya, Roh Allah itu karena diam di dalam kita, ya. Tadi dikatakan dimerdekakan oleh Roh Allah dalam 2 Korintus 3:17. Kita, ya, mendapatkan roh itu, dan roh ini diam di dalam batin kita, di dalam kehidupan kita. Dan apa? Allah akan membuat hidup kita menurut segala ketetapannya. Ya, katakan di situ. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Ya, kita benar-benar sudah dibaharui. Ya, hati kita diberi hati yang baru. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi hidup sebagaimana kita hidup dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Roh Allah. Mari kita hidup di dalam Roh yang ada di dalam kehidupan kita ini. Kita minta selalu untuk Tuhan terus menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Karena kita tahu Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menang menghadapi kehidupan ini. Dan kita akan menikmati apa yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.